Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, menghirup udara baru, dan memulai hari dengan kasih Tuhan. Namun mungkin di dalam hati ada sebagian dari kita yang bergumam, Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa rencana yang aku susun rapi justru berantakan? Kenapa aku harus melepaskan sesuatu yang begitu aku sayang? Kata ikhlas sering terdengar sederhana, tapi menghidupinya tidak sesederhana mengucapkannya. Ikhlas bukan berarti kita tidak pernah sedih. Ikhlas bukan berarti hati kita tidak pernah menangis. Ikhlas adalah ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku tetap mau percaya. Aku melepaskan ini ke tangan-Mu, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu Engkau lebih tahu yang terbaik. Pagi ini kita mau belajar menjadi manusia yang ikhlas di hadapan Tuhan. Bukan ikhlas yang pasrah buta, tapi ikhlas yang lahir dari hati yang percaya. Sebelum kita membaca firman, mari kita tenangkan hati. Kalau memungkinkan, tundukkan kepala, tarik nafas pelan, dan serahkan pagi ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala isi hati kami. Engkau tahu hal-hal yang sulit kami lepaskan. Engkau tahu rencana kami yang tidak berjalan seperti harapan. Engkau tahu orang-orang yang harus kami relakan. Kadang kami berkata, aku ikhlas, padahal di dalam hati masih ada kecewa, masih ada tanya, masih ada pertentangan. Tuhan, lewat renungan pagi ini, ajar kami arti ikhlas yang benar. Di hadapan-Mu, ikhlas yang lahir dari iman, bukan sekadar kata-kata di bibir. Lembutkan hati kami, buat kami mengerti, buat kami berani berkata, jadilah kehendak-Mu, Tuhan, bukan kehendakku. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang berserah, menerima, dan percaya pada rencananya. Dari kitab Mazmur 37 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita punya konsep ikhlas yang keliru. Kita pikir kalau ikhlas berarti tidak boleh nangis. Kalau ikhlas berarti harus pura-pura kuat. Kalau ikhlas, seolah-olah tidak boleh mengeluh sama sekali. Padahal, Alkitab menunjukkan banyak tokoh yang menangis di hadapan Tuhan. Daud menulis Mazmur dengan air mata dan keluhan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis. Tuhan Yesus sendiri menangis di depan kubur Lazarus. Artinya, perasaan sedih, kecewa, dan terluka bukan tanda kita tidak rohani. Ikhlas bukan mematikan emosi, tapi mengarahkan emosi itu kepada Tuhan. Ikhlas bukan berkata, sudahlah, hidup ini memang kejam, tapi berkata, Tuhan, aku sedih, tapi aku serahkan kesedihanku ini ke tangan-Mu. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ikhlas adalah tindakan.
menyerahkan hidup kepada Tuhan, bahkan saat hati kita belum mengerti. Kalau kita jujur, mengatakan, "Aku ikhlas," jauh lebih mudah daripada sungguh-sungguh menghidupinya. Ada beberapa hal yang membuat kita sulit ikhlas. Kita suka memegang kendali, kita ingin semuanya sesuai rencana dan cara kita. Ketika Tuhan mengizinkan hal yang berbeda, kita merasa dunia runtuh. Kita terikat pada apa yang kita miliki, terikat pada orang tertentu, pekerjaan tertentu, status tertentu, rencana tertentu. Saat Tuhan berkata, "Anakku, lepaskan ini," hati kita menolak. Kita sulit percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Tapi seringkali kita justru sebaliknya, lebih percaya pada logika sendiri, lebih percaya pada hitungan manusia, daripada rencana Tuhan yang tak terlihat. Kita merasa kalau melepaskan berarti kalah. Padahal kadang, justru di momen ketika kita melepaskan, disitulah kita menang. Menang dari ego, menang dari kelekatan yang tidak sehat, dan menang karena memilih percaya. Ikhlas bukan soal kalah atau menang dalam ukuran dunia, tapi soal menyerah kalah di hadapan Tuhan, supaya Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Ayat ini tidak berkata, semua hal yang terjadi itu enak, atau semua yang terjadi akan selalu sesuai maumu. Tidak. Ayat ini berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya, dalam keberhasilan Tuhan bekerja, dalam kegagalan Tuhan juga bekerja, dalam bahagia Tuhan hadir, dalam terluka Tuhan juga tidak pergi. Ikhlas yang benar, bukan berkata, "Ya sudahlah, mau bagaimana lagi?" Nada putus asa. Tetapi, "Tuhan, aku tidak mengerti sekarang, tapi aku percaya Engkau sedang bekerja di balik semuanya." Ikhlas adalah percaya bahwa hidup kita tidak sedang berjalan random, melainkan ada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Ikhlas bukan hanya soal teori rohani. Mari kita lihat dalam hal-hal praktis. 1. Ikhlas dalam relasi. Kadang kita harus melepaskan hubungan yang tidak sehat, persahabatan yang ternyata beracun, orang yang tidak sejalan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ikhlas di sini bukan berarti kita tidak sayang, tapi kita memilih taat pada Tuhan daripada memaksa kehendak sendiri. 2. Ikhlas dalam pekerjaan dan rencana. Mungkin kamu sudah melamar ke banyak tempat, tapi belum diterima. Kamu punya rencana bisnis yang ternyata tidak berjalan. Kamu punya impian karier yang harus diubah total. Ikhlas bukan berarti menyerah malas-malasan, tapi berhenti marah kepada Tuhan dan mulai bertanya, "Tuhan, kalau bukan ini jalanku, tolong tunjukkan jalan-Mu yang benar." 3. Ikhlas dalam kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Itu semua menyakitkan. Ikhlas di sini berarti mengizinkan diri, tetapi tidak membenci Tuhan, mengizinkan air mata turun, tapi tetap berpegang pada janji. Tuhan tidak meninggalkan aku. 4. Ikhlasu. Kadang kita sulit ikhlas, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Tidak ikhlas karena pernah gagal, tidak ikhlas karena pernah jatuh dalam dosa, tidak ikhlas karena hidup tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Ikhlas di sini berarti menerima fakta bahwa, ya, itu sudah terjadi. Aku tidak bisa mengulang waktu, tapi bersama Tuhan, aku bisa melangkah dari hari ini, bukan terus hidup di penjara penyesalan.
Bagaimana kita bisa melatih diri menjadi manusia yang lebih ikhlas? Biasakan berkata, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan." Bukan sekadar kalimat liturgi, tapi doa yang sungguh-sungguh. Kita boleh berkata, "Tuhan, ini keinginanku, ini rencanaku, ini harapanku. Tapi kalau Engkau punya yang lebih baik, aku mau belajar berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan keinginanku." Semakin sering kita berdoa demikian, semakin hati kita dilembutkan. 2. Belajar membedakan antara hak dan titipan. Di hidup ini, banyak hal sebenarnya bukan milik kita seutuhnya. Waktu adalah titipan, kesehatan adalah titipan, anak, pasangan, keluarga, juga titipan, pekerjaan, jabatan, posisi, titipan. Saat kita menyadari bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik, kita lebih mudah melepaskan. Ketika Tuhan berkata, "Sudah cukup," latih hati untuk bersyukur, bahkan ketika tidak semua sesuai rencana. 3. Syukur bukan hanya saat semuanya lancar, tapi justru saat kita berkata, "Tuhan, terima kasih, bukan hanya untuk yang Engkau beri, tapi juga untuk yang Engkau tahan, karena mungkin itu belum waktunya, atau bukan yang terbaik bagiku." Syukur menolong kita melihat kebaikan Tuhan di tengah hal-hal yang tidak kita pahami. 4. Jujur di hadapan Tuhan, ikhlas, bukan berarti hadir di hadapan Tuhan dengan topeng rohani. Kalau hatimu masih sakit, katakan, "Tuhan, jujur aku belum ikhlas, tapi aku mau belajar, tolong aku." Tuhan tidak menolak kejujuran, justru disitulah Ia bekerja. Sahabat pelita hati, kalau pagi ini ada hal yang sulit kamu lepaskan, ada rencana yang gagal, ada orang yang harus kamu relakan, atau masa lalu yang sulit kamu terima, mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau tahu hal-hal yang kami genggam begitu kuat. Engkau tahu rencana yang kami pegang. Sampai kami sulit berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Tuhan, kami mengaku, kami sering ingin mengatur hidup sendiri. Kami sering kecewa ketika Engkau mengizinkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami berkata, "Aku ikhlas." Tapi di dalam hati, masih ada marah, masih ada tanya, masih ada kecewa. Tuhan, jamahlah kami, lunakkan bagian hati kami yang mengeras karena luka dan harapan yang patah. Ajari kami menjadi manusia yang ikhlas di hadapan-Mu. Ikhlas bukan karena putus asa, tetapi karena percaya. Ikhlas bukan karena lelah berjuang, tetapi karena yakin. Engkau tahu yang terbaik. Kalau hari ini ada yang harus kami lepaskan, berikan keberanian untuk melepaskannya. Kalau ada masa lalu yang belum kami terima, berikan damai-Mu untuk mengampuni diri sendiri dan melangkah maju. Kalau ada rencana yang tidak jadi, tolong kami mempercayai bahwa Engkau punya jalan lain yang lebih baik. Tuhan, jadikan kami manusia yang hatinya lembut, yang bisa berkata, "Tuhan, aku tidak selalu mengerti jalan-Mu, tapi aku mau tetap percaya dan tetap setia." Kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan jangan lupa, bagikan renungan ini kepada teman atau keluarga yang sedang bergumul dengan melepaskan dan menerima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.